Tak seperti Donald Trump, Joe Biden dinilai lebih ramah kepada Islam dan juga Indonesia. Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. There's something there that's a tremendous hatred. No, not 700 millions of dollars, and you'll get to see it. And you'll get to when? see it. But let me just tell you, get to When? see it. But let me just tell you, get to When? see it. But let me just tell you. Kemenangan Joe Biden dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 menjadi angin segar terhadap umat Muslim dan Indonesia. Pria berusia 77 tahun itu dinilai lebih akrab dengan Islam dan juga Indonesia. Biden akan lebih ramah terhadap Islam, termasuk pada Indonesia yang mayoritas berpenduduk Islam terbesar di dunia, kata pengamat politik Ujang Komarudin saat dihubungi Minggu 8 November. Ia menuturkan keramahan Biden terlihat saat meminta dukungan dari umat Muslim Amerika Serikat ketika berkampanye. Dia juga berjanji mengisi staf Gedung Putih dari kalangan umat Muslim. Sedangkan pada masa Donald Trump, Amerika Serikat sangat rasis dan cenderung anti-Islam, ucap dia. Ujang meyakini hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Biden akan semakin baik, mengingat perlakuan Biden terhadap umat Muslim. Untuk saat ini, Indonesia lebih diuntungkan sambil melihat perkembangan kepemimpinan Biden ke depan. Apakah sesuai dengan janji kampanye atau tidak, kata Ujang. Joe Biden terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat setelah mendapatkan 279 electoral vote, sedangkan Donald Trump hanya 214. Angka 279 yang raih Biden cukup membawanya ke Gedung Putih. Namun, penghitungan suara masih berlangsung dan angka untuk Biden sepertinya akan terus bertambah. Sementara itu, kabar baik, separuh lebih kandidat Muslim menang pemilu Amerika Serikat. Lebih dari separuh kandidat Muslim Amerika Serikat yang mencalonkan diri untuk jabatan publik dalam pemilihan umum tahun ini memenangkan kompetisi tersebut. Hal ini disampaikan trio kelompok advokasi Muslim pada Jumat 6 November 2020. Council on American Islamic Relations atau CAIR, Jetpack dan Empower Change mengatakan 110 Muslim Amerika mencalonkan diri untuk berbagai posisi di pemilihan kali ini. Sebanyak 57 diproyeksikan muncul sebagai pemenang setelah pemilihan umum 3 November lalu. Para individu mencalonkan diri dalam kompetisi yang mencakup 24 negara bagian dan Washington DC. Jumlah kandidat Muslim dalam pemilu dinilai sebagai tertinggi yang bisa dilacak kelompok tersebut sejak 2016. Dari 57 pemenang, 7 diantaranya membuat sejarah sebagai Muslim pertama yang terpilih menduduki jabatan di negara masing-masing. Direktur Jetpack Mohammed Missouri menyebut, meningkatkan representasi politik Muslim adalah bagian penting dalam usaha mengalahkan kebangkitan kekerasan Islamofobia di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia. Kondisi ini memaksa pejabat terpilih dan media memasukkan perspektif kami dalam narasi tentang perawatan kesehatan, ekonomi, sistem hukum kriminal, dan setiap masalah lainnya yang berdampak pada kehidupan Amerika, kata dia dilansir di Anadolu Agency pada Sabtu 7 November 2020. Secara keseluruhan, kelompok-kelompok advokasi ini melacak ada sekitar 170 kandidat yang mencalonkan diri, termasuk di dalamnya mereka yang telah tersingkir dalam pemilihan pendahuluan dan tidak lolos ke pemilihan 3 November. Angka itu lebih tinggi dari sebelumnya pada 2018, yakni 134 kandidat Muslim Amerika. Jetpack, CAIR, dan Empower mengatakan mereka berencana mendistribusikan daftar lengkap kandidat pemilih lokal, primer dan umum setelah hasil pemilihan umum disertifikasi. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, Joe Biden sepertinya begitu terpikat dengan suara pemilih Muslim. Populasi umat Muslim Amerika Serikat sebetulnya sangat kecil. Umat Islam di Amerika Serikat sebanyak 3,45 juta atau 1,1% dari populasi Amerika Serikat sebesar 328 juta.
namun mereka tersebar di wilayah swing state. Dalam situs kampanyenya, Biden mengatakan bahwa umat Muslim Amerika Serikat menjadi bagian yang memberikan kontribusi budaya dan juga ekonomi. Tetapi mereka juga menghadapi tantangan dan ancaman nyata dalam masyarakat kita, termasuk kekerasan bermotif rasial dan juga Islamofobia, kata Biden seperti dikutip dari situs kampanye joebiden.com. Biden bahkan sempat mengutip hadis Nabi Muhammad SAW soal amar ma'ruf nahi mungkar ketika kala itu ia menghadiri acara yang digelar organisasi muslim terbesar di Amerika Serikat secara virtual pada Senin 20 Agustus kemarin. Hadis dari Nabi Muhammad menginstruksikan, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah, mengingkari dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubah, mengingkari dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan hatinya. Dan itulah keimanan yang paling lemah, kata Biden. Melindungi hak konstitusional dan sipil Muslim Amerika. Pada tahun 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang warga dari beberapa negara mayoritas Islam masuk ke Amerika Serikat. Jika terpilih, Biden berjanji akan mengubah kebijakan ini sehingga menjadi lebih ramah Muslim. Biden akan mencabut larangan Muslim administrasi Trump pada hari pertama menjabat dan mendesak Kongres untuk mengesahkan undang-undang larangan untuk memastikan pemerintah di masa depan tidak dapat memulihkan larangan Trump. Hormati keragaman dan kontribusi Muslim Amerika. Biden mengatakan akan menghadapi Islamofobia secara langsung dan memulihkan tradisi pemerintahan Obama-Biden dalam menghormati komunitas Muslim Amerika atas kontribusi mereka bagi kehidupan Amerika. Dia akan mulai dengan memulihkan perayaan Idul Fitri, Gedung Putih, dan berjanji akan melibatkan warga Muslim di pemerintahan Amerika Serikat selanjutnya jika dirinya terpilih jadi presiden. Ciptakan lingkungan yang aman di sekolah untuk semua anak. Menurut Biden, setiap anak harus menerima pendidikan yang baik, tidak peduli jenis kelamin, warna kulit mereka, agama mereka, apakah mereka memiliki kecacatan atau juga pendapatan orang tua mereka. Biden mengatakan akan mendukung pengesahan undang-undang peningkatan sekolah aman yang mewajibkan distrik sekolah untuk mengembangkan kebijakan perundingan dan juga pelecehan. Dan dia akan menggandakan jumlah psikolog, konselor, perawat, pekerja sosial, dan profesional kesehatan lainnya di sekolah kita sehingga anak-anak mendapatkan perawatan kesehatan mental yang mereka butuhkan. Kembalikan impian untuk semua orang Amerika. Muslim Amerika banyak yang menjadi pemilik bisnis kecil dan pengusaha. Biden berjanji menaikkan inisiatif kredit usaha kecil negara. Dia akan memperpanjang program hingga 2025 dan menggandakan dana federal menjadi 3 miliar US dollar, mendorong hampir 30 miliar US dollar investasi sektor swasta ke bisnis kecil, terutama yang dimiliki oleh wanita dan juga orang kulit berwarna. Selanjutnya, mengurangi penahanan dan buat komunitas lebih aman. Menurut laporan Muslim Advocates 2019, Muslim Amerika mengisi 9% dari populasi penjara negara bagian, meskipun terdiri dari 1% dari keseluruhan populasi. Kebutuhan dasar pemeluk Islam untuk beribadah dan kebutuhan rehabilitasi dan perkembangan mereka tidak terpenuhi selama di penjara, dan mereka kembali ke rumah ke sistem yang tidak menyambut mereka. Biden akan memastikan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat menggunakan investigasi, pola atau praktik, dan keputusan persetujuan untuk menangani pelanggaran sistemik di Departemen Kepolisian dan Kantor Kejaksaan. Dia juga akan mendedikasikan lebih banyak sumber daya untuk menjaga keluarga dan masjid aman dari serangan Islamofobia. Dia memastikan jika Amerika aman untuk seluruh Muslim dunia.